Iya, Prof. Halo, Ya, Prof. Apa silakan. kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. eh Mohon maaf karena kendala teknis mungkin ya, Prof. Jadi, dibantu oleh Prof. Ari yang live, kemudian Nina Nugroho Store yang join. Terima kasih banyak, Ya, Prof. Iya. Saya menyapa eh, Mbak-mbak di rumah dulu ya, Prof. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di live Instagram Edwina Nugroho Store yang sudah kita gaung-gaungkan beberapa hari yang lalu bahwa hari ini temanya adalah tentang GERD, WFH, dan puasa Ramadan. Ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SPD, KGEH, MMB, Finasim, FACP, FACG. Betul ya dok ya, luar biasa sekali. Ini berapa lama Ya, dok betul. belajarnya sampai panjang banget nih dok. Ya, alhamdulillah macam-macam. Iya. Um, Mau saya perkenalkan atau dokter perkenalkan dok? Ya, saya Arif Aryalsam, ya teman-teman sih biasanya udah tahu saya juga blogger kesehatan, akademisi, ya, kemudian praktisi klinik, dan alhamdulillah saya juga cukup aktif di media sosial, ya paling tidak untuk mengedukasi masyarakat. Jadi terima kasih nih saya diundang oleh Nina Store Collection, ya, dan saya lihat membernya, viewernya juga cukup baik, ya mudah-mudahan informasi yang kita diskusikan sore ini, ngabuburit ini ya kita ya Bu Nina ya, Oh, ngabuburit. bisa membawa manfaat yang sebanyak-banyak untuk para viewer kita hari ini, sore ini. Iya. Prof ini juga kan seorang dekan ya Prof di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian guru besar pada Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Banyak sekali nih Mbak. Kemudian juga ada beliau sebagai Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia ya Prof ya, kemudian Ketua ASEAN Medical D Network, dan founder aplikasi Apa Kata Dokter. Masya Allah, luar biasa, Prof. Terima kasih, Mhm. kami dari Nina Nugroho Store yang berterima kasih sekali atas kesediaan Prof untuk menjadi narasumber di sore hari ini. Pertanyaannya pasti nanti akan banyak sekali, Prof. Jangan lupa Mbak-mbak di rumah stay tune terus. Silahkan mengajukan pertanyaan seputar tema kita hari ini yaitu GERD, WFH, dan puasa, karena nanti di akhir live Instagram kita ada dua orang penanya terbaik dari pertanyaan terbaik yang akan dipilih dan akan diberikan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nah, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya, Prof. Boleh, boleh. Ya, ini pertanyaannya juga sudah berdasarkan riset dari beberapa saat yang lalu, Prof. Kita kumpulkan, kemudian ada beberapa pertanyaan sambil nanti nunggu pertanyaan dari viewers nih, Prof. Yang pertama, di musim WFH sekarang ini ternyata semakin banyak orang yang mengeluh menderita GERD, terutama perempuan katanya, Prof. Penyakit apa sih sebenarnya GERD ini? Kemudian gejalanya itu seperti apa, Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi memang kami pernah melakukan survei itu 5 tahun yang lalu ya. Jadi pada penduduk Jakarta kita kebetulan ambil 5 wilayah kota, total ada sekitar 1.600-an pasien, dan kita ternyata dari data tersebut ada kira-kira 3% ya, 3% yang mengeluhkan dua gejala utama dari GERD tersebut. Jadi tadi kembali lagi saya sampaikan bahwa GERD ini adalah termasuk penyakit kronik akibat tingginya asam lambung. Dan asam lambung itu kalau kita sakit mah itu kita cuma nyerinya cuma di lambung saja. Tapi kalau GERD dia balik arah, reflux istilahnya sampai ke tenggorokan dan mulut kita pahit. Jadi dua gejala utama pasien-pasien dengan GERD itu panas dada seperti terbakar, kemudian mulutnya pahit. Ya, jadi kita pernah melakukan survei ternyata 5% nih pasien-pasien yang disurvei, bukan pasien sebenarnya itu penduduk ya masyarakat itu 5%. Dan berlanjut lagi kami juga melakukan beberapa riset-riset yang menggunakan kuesioner. Ternyata angkanya juga cukup tinggi ya, kira-kira
25% sampai 30% di tengah masyarakat yang minta GERD. Jadi saya melihat bahwa perkembangannya memang dengan gaya hidup ya. Kemudian umumnya gaya hidup tadi makan terlalu berlebihan terutama pada malam hari, kemudian habis makan langsung tidur ya, kemudian juga banyak mengkonsumsi coklat, keju, lemak-lemak tinggi ya, kemudian juga tentu asam dan pedas ya, faktor stres lagi saya rasa apalagi sekarang ada COVID-19, masyarakat lebih stres lagi, dan faktor-faktor inilah yang akhirnya mencetuskan seseorang menderita GERD ini. Jadi memang dan belum juga lagi makanan-makanan yang asin itu juga meningkatkan asam lambung. Jadi oleh karena itulah maka saat ini penyakit ini memang cukup banyak di tengah masyarakat kita ya. Bahkan sekarang ini kadang-kadang kita susah membedakan ketika orang sesak ini sesak sebenarnya sesak dari asma atau sesak dari maksudnya dari paru-paru, contohnya asma, atau ini dari jantung atau ini dari asam lambung gitu loh. Nah ya, jadi sering pasien itu berobat ke dokter jantung, ke dokter paru-paru, ya ternyata problemnya asam lambung gitu. Tapi itu kira-kira ya itulah gambarannya. Begitu besarnya ini bahwa penyakit ini memang sudah. Terus terang aja di awal itu kami pada saat GERD ini didefinisikan dulu awal itu di Montreal, kita di ahli-ahli di Indonesia bagaimana nih? Saya bilang waktu itu kepada senior saya, ya udah kita tetap menggunakan GERD ini aja karena kalau kita cari lagi term Indonesia nanti orang bingung lagi. Jadi ketika menggunakan kata GERD dia men-search di googling ya dia juga dapat GERD informasi yang di luar. Makanya kita menggunakan satu term itu tadi yang GERD itu tadi GERD gastroesophageal reflux, suatu penyakit di mana asam lambung balik arah. Yang harusnya dia turun ke bawah dia reflux balik arah. Kira-kira begitu. Oke. Dok, tadi kan sempat disampaikan bahwa ada panas dada gitu ya, Dok. Itu bisa menyebabkan sesak juga atau bagaimana, Dok? Ya, jadi rasa panas sakit, jadi panas dada heartburn sebenarnya istilahnya ya. Karena dia memang kan kita tahu dada kita ini asam lambung balik arah di sini, heartburn. Ya, beda dengan nyeri dada karena jantung misalnya. Itu chest pain, nyeri dada, dia nyeri sebelah kiri gitu. Bisa juga nih karena otot, ya pegal-pegal ini juga bisa. Makanya ada istilahnya non cardiac chest pain. Jadi nyeri dada karena bukan jantung. Itu juga bisa karena faktor GERD. Tapi umumnya pasien itu merasakan seperti orang muntah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang panas gitu sampai mulutnya pahit. Ya, biasanya itu kalau yang lagi beratnya di tengah malam dia timbulnya, lagi anak-anak tidur flat atau tiba-tiba seperti tercekek. Kenapa? Karena asam lambungnya balik arah. Jadi gejalanya seperti itu yang muncul. Tapi ini yang kita bilang gejala berat. Kalau yang gejala ringan ya biasanya suka panas-panas, nggak jelas gitu. Iya, untuk masyarakat sendiri kan banyak yang belum familiar dengan GERD, Dok. Mungkin juga kesulitan untuk membedakan sebenarnya itu panas dada atau sesak karena GERD atau karena jantung atau karena paru-paru gitu. Nah, itu jika ada gejala seperti itu, masyarakat pertama-tamanya gitu ya, Dok, ke dokternya itu ke dokter apa dulu sih, Dok? Apa dulu sih, Dok? Ya, jadi pertama Sebelum begini, memutuskan kalau asma kemana-mana. itu kan juga penyakit kronis, jadi biasanya dia bunyinya ngik-ngik gitu ya, ada mengi istilahnya ya. Nah kalau jantung itu memang seperti kayak asma juga, tapi dia memang aktivitas malah tambah sesak gitu. Beda kalau kalau karena sesak karena GERD ini sebenarnya sesaknya itu tidak cuman karena perasaan tercekik itu panas tadi, sebenarnya dia tidak sesak gitu loh. Jadi untuk awal ya bisa saja dokter umum mestinya juga udah bisa dengan pemeriksaan fisik yang benar, dengan tepat gitu dia bisa membedakan oh ini asma, oh ini jantung ini apa. Kalau memang mau lebih lanjut lagi spesialisnya tentu general dulu, internis penyakit dalam. Nanti dokter penyakit dalam bisa menentukan ini lebih dominan problem paru kah atau jantung atau memang sudah problem gastro. Kalau untuk problem gastro sebenarnya dokter penyakit dalam udah bisa ngobatin dia. Jadi nggak perlu misalnya untuk konsul dulu ke dokter gastro. Cukup dokter penyakit dalam juga di awal udah bisa mengobati gitu. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi ke dokter internis yang seperti dokter belakangnya apa namanya SPPD, terus belakangnya apa, Dok? Ini pertanyaan awam aja sih, Dok. Kayak saya kan awam banget nih, Dok. Misalnya mau berobat GERD terus kemudian ke yang belakangnya KGEH itu ya, Dok. Ya, jadi gini, ini secara umum saya bilang bahwa kan tingkatan-tingkatan level dokter ya gitu ya, sekalian jadi ini ikut edukasi juga.
Kalau dokter umum itu lulus sekolah 5,5 tahun, sekarang mesti internship dulu ya total 6,5 tahun. Dokter penyakit dalam dia sekolahnya kira-kira 4 sampai 5 tahun. Nah, untuk mencapai konsultan dia bisa sekolah 3 tahun. Jadi kalau KGH itu berarti dia sesuai penyakit dalam dan mendalami lagi konsultan di bidang gastroenteropatologi. Seperti saya ini konsultan gastroenteropatologi. Tapi sebenarnya sih kalau secara umum aja dokter umum sudah bisa mengatasi atau lanjut dokter penyakit dalam. Kecuali kalau memang kasus-kasus itu sudah tidak bisa ditangani oleh dokter penyakit dalam atau pasien merasa kok nggak baik-baik, silakan untuk berobat ke konsultan gastroenteropatologi. Khusus lagi ya dok. Dasar banget ya dok pertanyaannya, tapi ini banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat umum nih dok, karena masih belum terlalu teredukasi gitu kan sebenarnya Ya, GERD itu apa gitu. Kemudian ya kalau untuk masyarakat kota biasanya udah biasa berobat ke rumah sakit besar udah tahu dia akan cari mana sih dokter lambung ya itu KGH. Tapi kalau mungkin di kota-kota kecil itu memang mungkin agak ada apa namanya belum 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 paham familiar lah istilah itu. ya. Nah ini ada juga pertanyaan, tadi penyebabnya sudah disampaikan oleh dokter. Kemudian bedanya dengan penyakit MAH itu apa katanya dok? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi, kalau dia sakit mah, problemnya itu hanya di lambung saja. Tapi kalau dia ini memang sudah naik ke arah balik arah ke belakang yang kita bilang reflux itu sudah, nah itu yang sudah bilang GERD. Jadi kalau pasien merasa cuma nyeri ulu hati, kembung, begah, dia cuma di lambung saja. Tapi ketika dia bilang, waduh, saya udah panas dada nih, nah itu udah sudah reflux. Jadi boleh dibilang simpelnya begini deh, bahwa reflux itu kelanjutan dari sakit mah yang tidak membaik. Bisa saja begitu awalnya, atau bisa juga sih dia keluhan lambung yang nggak jelas atau refluxnya ini. Jadi itu hal yang bisa membedakan mana ini istilahnya GERD atau ini sakit mah. Memang kadang-kadang pasien datang, dok saya GERD, saya tanya mana gejala GERD-nya, nggak ada itu, panas dada terbakar, mulut pahit, cuman dia bilang ini kayaknya seperti GERD gitu. Nah itu kembali lagi bahwa memang diagnosis itu dokter yang menentukan apakah dia memang GERD, apa dia memang hanya sebagai sakit lambung saja gitu. Kemudian GERD seringkali dirasakan seperti serangan jantung. Apakah akan menyebabkan masalah pada jantung gitu dok? Dan juga apakah akan berdampak kepada paru-paru katanya? Ya, jadi sebenarnya sakit GERD ini tidak berhubungan langsung dengan sakit jantung atau sakit jantung dulu terutama ya. Karena beda jalurnya. Cuman itu masalahnya kadang-kadang gejalanya itu menyerupai sakit jantung. Jadi kadang-kadang orang suka membedakan ini masalah sakit jantung kah atau ini karena memang sakit mahnya itu lambung. Nah, itu yang kadang-kadang susah dibedakan apakah dia ini. Nah, kemudian satu hal lagi ya bahwa memang begini. Jadi ini kan dia masuk ke saluran pernapasan, ya bisa disebutkan bahkan asma itu kira-kira 40% itu disebabkan oleh GERD karena ada reflux tadi. Bahkan juga suatu bronkitis ya itu juga ada hubungannya dengan. Jadi beberapa penyakit paru memang dihubungkan dengan GERD tadi karena tadi memang ada saluran apa ada salurannya. Jadi uapnya itu masuk ke paru-paru gitu ya sehingga pasien memang merasakan adanya keluhan-keluhan seperti tadi asma. Tapi memang pada saat-saat awal itu pasien ketika asam lambung naik memang merasa tidak nyaman paru-parunya gitu loh. Padahal belum tentu juga itu sudah sampai ke paru-paru asam lambung tersebut. Gitu. Tapi bisa jadi punya penyakit paru-paru gitu dok? Mohon bisa diulang lagi suaranya nggak kedengeran Pak. Iya. Tapi bisa jadi punya penyakit paru-paru kalau kalau kita punya GERD dok. Kenapa sorry? Bisa jadi sakit paru-paru dok kalau kita punya GERD. Penyakit apa? Paru-paru. Ya, jadi gini, pertama kan kadang-kadang orang tuh datang berobat ke dokter paru-paru. Nah, kemudian dokter-dokter paru-paru akan nilai apa ini problemnya, apakah memang ada masalah benar-benar di paru-parunya atau tidak gitu loh. Sampai bisa juga dokter bilang, oh ini karena asam lambung yang tinggi gitu loh. Tapi sekali lagi, seperti yang saya sebutkan di awal, diagnosisnya itu ditentukan oleh dokter, bukan kita sebagai pasien yang bilang, oh ini saya udah gini-gini. Kadang-kadang terus terang saja, pasien itu karena rasa cemasnya, beliau tuh datang, ya artinya sudah mendiagnosis macam-macam gitu loh. Padahal mungkin belum sampai ke situ gitu misalnya. Iya betul dok. Kadang-kadang kan apa yang dirasakan terus googling sendiri, terus akhirnya panik sendiri, bingung sendiri kan. Betul. Dokter langsung mendiagnosis sendiri. Kayaknya saya sakit ini lah, ngapain ke dokter ya dok?
Apa nih Ya, dok? jadi memang begini terus terang saja. Penyakit GERD ini kadang-kadang kita bilang bisa mengganggu kualitas hidup seseorang. Oke. Kenapa? Karena tadi, jadi orang-orang ini, pasien-pasien ini bisa saja tadi itu merasa terganggu sekali memang, ya, terasa tercekik, tidak nyaman, kadang-kadang lagi santai-santai sensasi timbul. Nah ini yang saya bilang tadi, perlunya pengendalian diri dari kita ini. Jadi saya sarankan bagaimana kalau kambuh, ya udah kalau memang kebetulan ada obat apa di situ, ada obat antasida ya silakan, obat warung silakan, menetralkan asam lambung. Kalau dia memang mempunyai obat anti asam lambung seperti kelompok dari BPI, omeprazol, lansoprazol silakan. Wah saya pas lagi nggak ngapa, lagi nggak ada obat tidak, ya udah duduk aja tenang, minum aja teh manis. Nah, pada saat dia tenang itu otomatis juga meredakan. Karena begini, ini faktor faktor stres memang berpengaruh pada orang-orang GERD ini. Maksudnya apa? Kalau dia tambah stres, itu asam lambung tambah naik. Keluhan tambah timbul, nggak beres-beres urusannya. Bahkan seringkali pasien-pasien ini bolak-balik datang ke IGD. Di IGD itu ya disuntik anti asam lambung, enak nyaman dia. Udah bisa dia pulang lagi. Jadi, nah pasien-pasien seperti gini perlu penanganan khusus. Ya, artinya saya mesti jelaskan, sebenarnya kita nggak mesti takut. Yang penting dia ngantongin obat, itu yang penting. Cuman masalahnya kadang-kadang dia tidak siap obat. Jadi selalu tengah malam minta dianterin ke IGD untuk disuntik gitu loh. Itu sekali lagi mengganggu kualitas hidup. Ya apalagi di masa COVID ini, ya artinya kita mesti hati-hati dalam situasi seperti begini kan. Di IGD juga dalam tanda petik mungkin banyak juga pasien-pasien COVID, walaupun beberapa rumah sakit besar sudah membedakan ini daerah untuk COVID, ini daerah yang non COVID gitu. Tapi sekali lagi apa namanya, dalam situasi seperti gini ya itulah penting kita pengendalian diri agar GERD kita ini tidak kambuh gitu loh. Pengendalian diri, pengendalian makanan gitu ya, Prof. Jadi bisa meminimalisir apa namanya kambuhnya GERD. Nah kalau misalnya uh, kambuh gitu, Prof. Kita harus selalu minum obat di rentang waktu ya beberapa saat atau uh, kita minum obatnya pada saat terasa aja sih, Prof. Ya, jadi gini, terus terang ini ada cara, ada gini, ada pengobatan ya. Jadi pasien-pasien ini biasanya kalau kita udah pastikan GERD, kita akan obati selama 2 bulan ya obat. Nah kalau kita bisa bilang udah sembuh, membaik semua gejalanya, itu on demand treatment, dia ngantongin obat. Oh, Jadi ketika dia sudah mulai terasa, dia minum obat itu gitu, on demand treatment. Jadi sesuai kebutuhan neednya. Nah, ada juga pasien yang sudah rilis yang memang sekali lagi gaya hidup tuh menjadi yang penting. Ya, gaya hidup itu maksudnya apa ya? Itu tadi makanan dijaga, coklat, keju, lemak, asam-asam pedas mesti dikurangin. asam, Kebiasaan Prof. makan besar di malam hari dan langsung tidur itu juga mesti dihilangkan. Kemudian juga hal-hal yang lain kalau dia seorang perokok atau peminum alkohol itu juga mesti dikurangi atau di stop sama sekali gitu ya. Dan yang penting sebenarnya adalah pengendalian diri tadi. Jadi kita bisa memanage stres kita. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya kalau perlu konsultasi dengan dokter psikosomatik atau psikiatri gitu loh. Nanti dokter itulah yang akan membantu memanage bagaimana kondisi stres ini bisa diatasin gitu loh. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi hal itu bisa saja di-refer ke dokter lain gitu ya untuk masalah mengatasi masalah psikisnya yang dominan tersebut. Tapi sekali lagi rasa cemas itu kita harus lawan karena ketika kita cemas berlebih-lebihan justru ini yang akan menyebabkan penyakit itu dalam keadaan akut itu menjadi bertambah. Hmm, iya, saya juga pernah dengar juga tuh dok, katanya kalau misalnya penderita GERD itu em, seperti dalam tanda kutip otomatis gitu kan harus ada pendampingan psikolog juga tuh dok karena secara psikologis ya itu suka panic attack gitu terus Ya, kemudian cemas berlebih terus sampai bingung gitu itu benar berarti ya Prof ya? ya jadi memang pasien-pasien itu yang tadi panik attack sehingga dia dikit-dikit ke IGD minta disuntik gitu loh. Nah pada kondisi-kondisi tersebut perlu tadi ya bantuan psikologi atau psikiater atau dokter psikosomatik untuk mengatasi problem tersebut. Jadi sejalan.
Misalnya ahli gastronya ngobatin, mengontrol asam lambungnya, dokter-dokter tadi yang saya sebutkan itu dia mengontrol masalah kejiwaan pasien tersebut begitu loh. Jadi sejalan dalam memanage pasien-pasien ini. Hmm, iya, berarti berhubungan sekali ya Prof ya. Aduh, apalagi masa WFH ini nih Prof, WFH karena pandemik COVID kan, perempuan-perempuan, mbak-mbak di rumah itu, Masya Allah pada banyak pikiran karena multi perannya di rumah gitu kan Prof. Jadi semakin stres, semakin ada aja yang dirasa gitu. Kemudian ke dokter, GERD. Jadi memang sangat terkait ya kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang dengan GERD ini ya Prof ya. Ya, jadi sekali lagi itu yang saya bilang tadi kuncinya adalah pengendalian diri. Nah, kalau lihat WFA ini sebenarnya kan work from home ya, kemudian juga aktivitas lebih banyak rumah, itu pintar-pintar kita bagaimana kita manage waktu. Misalnya, tentu misalnya lebih banyak ibadah, karena ini kan sebagian besar misalnya mengikuti puasa Ramadan ya. Artinya apa? Misalnya dia lebih banyak baca Al-Quran, ya kan, zikir. Itu justru kekuatan yang luar biasa untuk pengendalian diri gitu loh. Karena sekali lagi ketika Anda di rumah, itu Anda aman, udah nggak usah takut. Artinya kecil kemungkinannya terpapar atau tertular oleh COVID-19. Tapi kalau Anda bolak-balik ke pasar, bolak-balik itu ya ada beresiko gitu loh. Kalau di rumah udah aman, ya sebenarnya bisa lah kita yang selama ini mungkin dengan anak, dengan suami itu jarang ketemu. Nah, kesempatan ini lagi Ramadan seperti ini, lagi WFA ya kita bisa lebih banyak ngobrol, lebih banyak merencanakan sesuatu untuk masa depan. Jadi ambil positifnya aja. Sekali lagi positive thinking sebenarnya. Ya mindset kita harus dirubah. Jangan ini kan bencana ya gitu. Ini kan sesuatu bencana, musibah lah kita bilang, ini musibah. Kalau muslim ini musibah, ya kita bagaimana mengambil hikmah dari musibah ini gitu. Nah, kalau kita selalu berpikir positif begini, insya Allah yang muncul adalah energi yang positif. Energi positif inilah yang akan menyembuhkan raga kita ini sebenarnya. Hmm, iya, betul. Setuju, Prof. Nah, Mbak-mbak pada pada dengar paparan dokter, paparan Prof kan, nah, jangan jangan stres, positif, 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 banyak senyum, banyak bersyukur, banyak berdoa ya, Prof. Berarti GERD ini bisa disembuhkan ya, Prof? Atau Ya, saya mesti harus bilang GERD ini bisa disembuhkan. Saya mesti bilang GERD ini bisa disembuhkan. Karena pasien-pasien bilang, waduh GERD ini nggak akan sembuh. Tidak. Ya, kalau berobat teratur, kita tahu pencetusnya apa, insya Allah bisa. Tapi memang tadi minimal itu obat mesti masuk 2 bulan. Karena dia butuh waktu untuk kontrol asam lambung itu. Kalau dia cuma sedikit, ada anak kadang begini, pasien itu dikasih obat 2 minggu udah enak, gitu. Nggak boleh. Kita mesti total itu 2 bulan obatnya habis. Kalau memang ada yang bahkan dosisnya double dose, 2 kali 1 gitu loh. Nah ini hal yang mesti diperhatikan gitu. berarti tadi juga GERD sebenarnya aman untuk yang berpuasa Ramadan ya, Prof? Oh, justru aman, karena kan sekarang gini, kalau kita bicara puasa Ramadan, itu kan 3 hal ya. Pertama adalah keteraturan. Ya, makan kita menjadi teratur pada saat sahur dan berbuka. Kalau kita tidak berpuasa, makan kita tidak teratur. Ini tentu tidak sehat untuk lambung kita. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri. Banyak kan sering disebutkan bahwa banyak orang puasa itu cuma dapat lapar dan haus karena dia berbagai hal yang umum dikerjakan, gibah, fitnah, ya macam-macam lah hal-hal yang sebenarnya itu diminta untuk dijaga gitu loh. Karena itu kan membuat energi negatif kita yang keluar gitu ya. Jadi kita itu hal yang membuat mengganggu dalam kehidupan kita. Jadi ini mestinya tadi keteraturan, pengendalian diri ini. Nah, kemudian juga asupan makan. Sekali lagi saya bilang tadi, banyaknya kan kita kalau dalam keadaan tidak berpuasa, cemilan-cemilan yang tidak sehat kita konsumsi, ya kan? Jam-jam 10 udah lapar minta mie misalnya kan gitu. Nanti siang, sore, aduh ada gorengan nih di depan, beli gorengan. Itu hal-hal yang tidak sehat yang kita kerjakan ya, artinya ini kita kendalikan pada saat puasa Ramadan. Nah, kami sudah punya penelitiannya bahwa pasien-pasien GERD itu ternyata membaik pada saat dia puasa Ramadan. Masalahnya setelah 1 bulan kita evaluasi, kambuh lagi. Karena apa? Dia kembali kehidupan seperti tidak berpuasa, kehidupan waktu sebelum berpuasa gitu loh. Jadi mestinya, ya saya rasa di mana-mana Ustadz juga suka ngomong bahwa Ramadan ini adalah latihan
latihan kita untuk berbagai hal. Nah, ketika latihan ini sudah selesai, latihan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa ya, setelah kita selesai puasa Ramadan, ya kita tadi pengendalian diri tetap dijaga, asupan makan juga dijaga. Nah, insya Allah itu jadi bisa sembuh total. Tapi kalau tidak, seperti riset yang saya lakukan, 1 bulan setelah itu mereka kembali lagi kambuh GERD-nya gitu loh. Kenapa? Karena ya tidak menjalankan apa yang telah diraih dengan susah payah pada saat Ramadan itu gitu. Iya, betul. Prof, udah mulai banyak yang tanya, Prof. Ya, Iya, ini dari Nana Sikop. Selamat sore, mau tanya satu. Bagaimana membedakan sakit mah biasa dengan GERD? Tadi sudah ya, Prof. ya, Kemudian, kebiasaan jelek apa yang kerap dilakukan pada berbuka, jelang tidur, saat sahur, dan setelah sahur yang dapat memicu GERD, katanya dok. Kebiasaan jelek apa yang dapat ya. memicu Jadi GERD? memang ini tadi bahwa eh jadi dapat jadi gini, kebiasaan apa sih tadi ya? Jadi pada saat berbuka itu tadi nih, misalnya pada saat buka, pada saat beduk langsung yang dikonsumsi adalah goreng-gorengan. Itu nggak sehat. Jadi mungkin yang manis-manis tadi, misalnya dengan oke, Kurma. kurma 3 buah, ya teh manis, atau ada kue-kue manis, oke, tenangin dulu, sholat, baru nanti, oke, beda kesempatan kedua, ketiga boleh goreng-gorengan, itu yang penting. Kemudian juga yang penting lagi tadi, setelah sahur, sholat subuh jangan langsung tidur. Waduh, saya kan mau kerja, dok, ya udah, pasang aja tidur setengah duduk, itu yang bilang tadi. Kenapa? Karena kalau kita posisi benar-benar tidur flat atau satu bantal itu, makanan yang kita konsumsi pada saat sahur tadi kira-kira jam setengah 4 atau sampai jam 4 itu akan balik arah dia. Nah, dia akan balik arah. Nah, ini yang akhirnya apa? Yaitu yang mencetuskan terjadinya reflux tadi gitu loh. Jadi oleh karena itulah memang kebiasaan-kebiasaan buruk makan langsung tidur ini harus kita hindari. Iya. Baik. Makan sedikit-sedikit kalau lagi nggak puasa nih, Prof. Makan sedikit-sedikit gitu juga bisa membantu atau gimana, Prof? Ya, sekarang kalau bicara soal makan ya, ya tentu kan kalau kita lagi berpuasa Ramadan ini kan puasa makan kita ya tadi ya pada saat sahur dan berbuka. Jadi ada aturannya, memang kita tidak mungkin karena sahur itu kan breakfast, sebenarnya kita habis tidur makan. Jadi kita tidak bisa juga full-fullan gitu ya. Jadi ya yang dan juga jangan terlalu kompleks makanan yang kita konsumsi pada saat sahur. Maksudnya kompleks apa, yang terlalu complicated ya, ada lemak, gorengannya berlebihan, karena tetap tadi dia sebenarnya habis tidur, bangun tidur, jadi memang mesti yang lebih misalnya rebus-rebusan begitu ya, yang lebih simple gitu ya. Nah, pada saat berbuka kita juga atur tadi, oke, pada saat beduk makan tadi, oke, misalnya kurma 3 buah atau kue kecil, teh manis, silakan sholat, baru makan sambil tadi tambahan kudapan lain sambil makan. Memang ada yang buat makannya setelah sahur. Saya sih tidak menganjurkan itu karena nanti takut beban pada saat apa namanya ketiduran, kecapean atau terlambat. Justru malah bisa saja rasa lapar itu udah hilang kalau dia memaksakan makan setelah tarawih. Maksud saya setelah tarawih itu menjadi perhatian. Jadi sebaiknya memang sebelum tarawih kita sudah makan dulu dan kita atur sedemikian rupa. Ya oke lah, misalnya ada sebagian mungkin apa namanya kue-kue kecil nanti disisakan pasca tarawih misalnya seperti itu. Apalagi kan sekarang ini kita tarawih di rumah, jadi kita bisa atur waktunya ya. Kalau tarawih di luar kan itu tentu ya istilahnya kalau tidak zaman COVID ini kan waktunya udah tepat. Jam 7, setengah 8, udah mesti standby, setengah 8 udah mulai gitu. Bisa kalau di rumah kan bisa atur jam 8, mungkin lebih leluasa lah gitu. Itu ya kira-kira dari saya gitu. Iya, baik Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Anik R. Marno Suwito. Prof mau tanya, hal apa saja dan makanan apa saja yang harus dihindari untuk menghindari kambuhnya GERD saat bulan puasa? Makanan yang harus dihindari katanya Prof. Sorry, suaranya nggak jadi. Makanan yang mencetuskan GERD ya? Makanan yang harus dihindari, iya, yang mencetuskan GERD, Prof. Ya, jadi saya sebutkan tadi bahwa memang gini, ada makanan-makanan tertentu seperti yang saya bilang lemak-lemak, ya goreng-gorengan. Itu kenapa? Tadi makanan-makanan berlemak ini menyebabkan pengosongan lambung jadi lambat. Kemudian juga makan lemak ini akan mengganggu klep tersebut, ya klep ini kita ya.
Kemudian hal yang lain yang mesti diperhatikan adalah bahwa eh, coklat dan keju itu juga memperlambat pengosongan lambung dan juga apa namanya menyebabkan pelemahan dari klep tersebut. Jadi antara kerongkongan ya di saluran makan kita dan lambung kita tuh ada namanya klep. Nah, klep ini terganggu tadi tuh makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak. Nah, di satu sisi makanan-makanan yang menginjus atau sensitif atau mengiritasi, apa asam-asam dan pedas-pedas. Asam tuh ya mungkin muncul dari cuka-cuka ya kayak seperti mohon maaf pempek misalnya. Kemudian terlalu pedas itu juga hal-hal itulah yang bisa mencetuskan timbulnya GERD pada seseorang gitu ya. Kalau memang di dasarnya basicnya ada GERD misalnya. Tapi kalau kita sehat bagaimana ya? Tetap boleh mengkonsumsi, tapi jangan berlebih-lebihan. Prinsipnya seperti itu. Saya rasa ini sesuai lah dengan anjuran Al-Quran juga begitu. Jangan berlebih-lebihan ya dalam kita makan. Jadi ada pertanyaan dari Rani_Saniati, dokter, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada penderita GERD? Nah ini, bila mana jarak antara rumah dan penderita jauh, kemudian dengan klinik atau rumah sakit, jauh dari klinik atau rumah sakit, apalagi sekarang sedang maraknya wabah corona, kalau misalnya dia nggak punya persediaan obat mungkin ya Prof. Ya ini yang jadi masalah, yang mesti ada persediaan obat gitu misalnya. Ya kita udah tahu kita punya masalah dengan lambung, ya mesti ada minimal obat warung, ya obat antasida ya. Kalau memang lebih bagus saya sebutkan tadi ada omeprazol atau prazol. Oke, nggak ada lagi. Ya prinsipnya tadi menenangkan diri. Kita tadi tenangin keluarga kita, sabar ya kan. Ya kalau memang muslim ya ajak berzikir. Ya minumlah teh manis tadi saya bilang. Air putih pun juga bisa menetralkan asam lambung walaupun tidak seefektif obat-obatan. Tapi paling tidak menenangkan lah. Jadi ketika memang ini sudah asam naik dengan minum sedikit itu akan diencerkan sedikit gitu. Ya diencerkan mungkin merasa lebih nyaman. Ketika pasien lebih nyaman, diyakinkan lagi bahwa ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Apalagi tadi ketika memang jarak ke fasilitas kesehatan cukup jauh gitu misalnya. Iya, ditenangkan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kusuma Dery. Gangguan GERD bisa menyebabkan masalah pada pencernaan nggak dok? Seperti sulit buang air besar dan sebagainya. Ya, ini nggak ada hubungannya ya. Kalau GERD itu kan asam lambung dia ke atas. Kalau tadi bicara soal pencernaan, ini masalah di bawah, buang air besar susah itu masalah usus besar ya kan. Jadi nggak ada hubungannya antara GERD dengan itu ya. Tapi bisa saja pada satu pasien dia mempunyai problem GERD, dia mempunyai problem buang air besar, itu bisa saja terjadi. Tapi secara penyakit itu tidak ada hubungannya. Kemudian dari Yunila_Wahyudi, dok, 2 hari lalu suami saya nyeri luar biasa di bagian ulu hati, lalu perutnya keras dan dia sesak napas. Itu kenapa ya? Apa ada pengaruh dari minuman dingin yang dia konsumsi saat buka puasa? Ya, jadi memang sekali lagi minuman es ya dingin, gorengan dan terlalu manis itu tidak dianjurkan pada saat buka puasa yang pertama. Kenapa? Karena kan lambung kita ini sudah boleh dibilang kan kira-kira 14 jam tidak terisi. Jadi kalau kita memberikan sesuatu oke lah yang dingin itu dia perlu penyesuaiannya, kaget lah istilah orang awam seperti itu. Karena apa? Karena dia memang sudah 14 jam tidak dapat air, ya kan? Karena berpuasa tadi. Nah, pada kondisi tersebut tentu harus kita konsumsi adalah air yang memang sesuai dengan suhu tubuh kita, ya kira-kira hangat-hangat lah ya gitu ya, hangat-hangat kuku istilahnya ya. Nah, itu seperti itu yang kita mesti berikan. Karena kalau es atau makanan yang terlalu dingin kaget. Kenapa? Karena memang udah 14 jam tidak menerima sesuatu. Nah, itu tadi reaksi dingin itu memang bisa macam-macam ya. Nah, jadi saya memang tidak menganjurkan untuk pada kesempatan pertama kita berbuka puasa langsung dengan es tadi gitu. Apalagi kan memang oke lah sekarang ini cuaca kan juga cenderung lebih tinggi ya. Terus terang yang paling dominan ketika orang berbuka itu rasa haus yang luar biasa. Tapi nggak usah takut. Air hangat pun juga bisa mengatasi haus itu gitu. Dibandingkan kalau kita makan es nanti timbul macam-macam seperti yang disebutkan oleh tadi ya penanya tadi. Iya dok.
Kemudian ini ada dari Sitiam 3932, hasil foto toraks saya dinyatakan pembengkakan jantung. Apakah yang saya rasakan kadang-kadang nyeri dada dan sesak nafas itu berarti dari jantung katanya, Prof? Ya, jadi kalau dari ronsen itu ada pembengkakan jantung, mestinya memang dievaluasi lagi oleh dokter jantung. Ya, biasanya dilakukan namanya pemeriksaan USG jantung atau rekam jantung. Ya, USG jantung ini yang kita bilang ekokardiografi yang bisa menentukan apakah memang pembengkakan jantung atau istilah biasa di fototorak itu kardiomegali itu memang sudah menyebabkan masalah pada jantung. Jadi sebaiknya konsultasi ke jantung dulu untuk dipastikan. Karena dengan kondisi jantung yang bengkak bisa saja pasien itu sesak napas. Disitulah dilakukan evaluasi. Oh, ternyata memang sudah kemampuan fungsi jantungnya menurun. Nah, udah jelas bahwa sesak napas yang terjadi itu karena kondisi fungsi jantung yang sudah menurun. Jadi kalau saya sih lihat kalau kardiomegali memang kita harus konsultasi benar dengan dokter jantung untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi, atau cuma karena pembengkakan otot saja atau memang sudah ada faktor-faktor lain kelainan yang memang menyebabkan performance dari pasien tersebut menjadi menurun gitu ya, kualitas hidupnya juga bisa terganggu. Baik. Semoga terjawab ya tadi Mbak Sitiam 3932. Kemudian ada dari Salsabilah di, Dok, apakah penyakit asam lambung bisa terjadi pada anak? Dan bagaimana cara menetralkannya? Ya betul ya, jadi kasus ini bisa juga terjadi pada anak, terutama kan cenderung sekarang ini anak-anak kan soda-soda ya kan. Ibu tuh senang kalau anaknya diam mudah kasih soda gitu ya, macam-macam kan apa namanya makanan minuman yang mengandung soda. Kemudian juga tadi coklat, keju, anaknya senang udah dikasih. Itu terus terang bisa menjadi pencetus timbulnya GERD pada anak-anak. Ya bagaimana mengatasi, harus berobat dengan benar ke dokter ya. Ya tadi pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat itu harus dihindari. Ya tadi konsumsi coklat, keju, ya kemudian soda-soda juga mestinya dibatasin buat anak kita. Kalau tidak ya tentu akan menyebabkan bertambah parah kondisi GERD pada anak kita gitu. Kemudian dari Laili Adilina, Dok, apakah penderita GERD itu termasuk ke dalam penyakit autoimun? Oh enggak, GERD nggak ada penyakit, nggak ada hubungan autoimun ya, beda. Kalau autoimun kan seperti SLE, lupus itu autoimun ya. Kemudian ada juga sih gangguan-gangguan usus seperti IBD itu autoimun. Tapi kalau GERD ini tidak, dia murni karena problem peningkatan asam lambung dan tidak ada berhubungan autoimun. Ya. Ada dari Doan Karol, apa bisa digabung minum ranitidin dengan omeprazol, Prof, katanya? Minum apa tadi, sorry? Ranitidin bisa digabung dengan omeprazol. Oke. Jadi ini yang mesti diperhatikan oleh masyarakat ya, oleh para viewer nih hari ini. Kita sebenarnya kerja PPI tadi, omeprazol itu dia sudah memblok seluruh pintu-pintu dari produksi asam lambung. Jadi tidak perlu dikombinasi dengan ranitidin, karena ranitidin itu hanya menutup sebagian pintu-pintu tersebut. Kecuali begini, kecuali ada pasien-pasien kan dosis untuk omeprazol itu 2 kali 1 pagi sore. Nah dia sering kambuh malam, nah itu ada tempatnya kita tambahkan lagi, istilahnya kita booster lagi. Malamnya itu dia sebelum tidur diberikan ranitidin, nah itu boleh seperti itu. Kenapa? Karena meningkatkan jumlah performance atau ini dari omeprazolnya gitu ya, sehingga kerjanya lebih efektif. Tapi kalau secara umum pagi siang itu kita tidak perlu kombinasi. Kenapa? Karena sebenarnya dengan pemberian omeprazol itu sudah diblok pintu-pintunya, nggak boleh ranitidin. Kecuali tadi itu pagi sorenya omeprazol, baru malamnya ranitidin itu masih bisa. Baik, iya Prof. Saya banyak juga pertanyaan nih Mbak. Iya, banyak sekali Prof, luar biasa. Haus nih Prof. Pahala berbukanya banyak nanti Prof. Amin, amin. Amin. Ini ada lagi dari Salsabiladi. Dok, bagaimana cara pengendalian diri di tengah pandemi COVID-19 ini dan kewajiban ketika harus WFH agar terhindar dari penyakit GERD, katanya Prof. Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa kita selalu positive thinking ya. Saya terus terang juga sudah merubah mindset sebelumnya itu
kita ini wah ini virus, kita berperang, kita segala macam gitu loh. Ternyata itu yang membuat energi negatif muncul dan menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi tidak baik. Justru yang sekarang kita mesti bilang, kita ini berberkah dikasih virus ini. Semua negara itu terjadi seluruh dunia. Ya artinya paling nggak kita bicara soal polusi aja udah turun banget ini sekarang. Polusi udara karena kendaraan bermotor. Sudah luar biasa turun semua. Kemudian kita bisa lihat seluruh bangsa, seluruh negara ini kompak semua. Saling membantu gitu loh. Seperti misalnya Indonesia juga dibantu Korea, Indonesia juga dibantu China, Indonesia juga dibantu Jepang. Sama, di awal-awal itu mungkin Cina juga dibantu negara lain. Artinya ini tadi nih, bahwa memang kesetiakawanan itu terjadi di semua lini gitu ya, di seluruh jajaran masyarakat. Ini hal yang suatu yang positif ya, keseimbangan terjadi di sini ya. Bahkan kita dengar cerita misalnya binatang-binatang liar itu sampai turun ke kota-kota. Kenapa? Karena dia sulit mendapatkan makanan, karena artinya ya orang tidak bergerak gitu seperti. Jadi memang ini ada mulai ya, itu tadi positif. Kemudian satu hal lagi apa? Nah, jadi mestinya kita tadi ini yang selama ini susah bertemu dengan waktu bertemu dengan keluarga, anak, istri dan suami ini pendek. Nah, sekarang ini ya sehari-hari kita ketemu terus. Nah, disitulah kesempatan untuk lebih banyak ngobrol, berdiskusi, menata kehidupan yang ke depan ini bagaimana gitu ya. Dan bahkan, waduh, jadi kan saya nggak bisa usaha. Ya ini kesempatan bagaimana kita mempersiapkan strategi untuk tahun depan. Ketika ini sudah selesai COVID ini, justru di situ yang dipersiapkan. Jangan menyesali apa yang terjadi saat ini. Karena yang terjadi saat ini udah seperti ini musibah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan musibah ini. Gitu. Jadi itu poinnya seperti itu. Kalau menurut saya justru bersamaan dengan kita mendapat wabah ini ya bersamaan dengan suasana Ramadan, justru kekuatan yang lebih luar biasa. Kita lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa ya, walaupun tadi subuh kita di rumah, taraweh di rumah, tapi justru kesempatan justru ada imam yang selama ini mungkin suami atau anak yang paling besar tidak pernah memimpin sholat, mau nggak mau dia mimpin, mau nggak mau juga mungkin dia akan meningkatkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya gitu misalnya. Jadi saya sih melihat banyak hal positif terjadi di tengah masyarakat. Subhanallah, dan kita juga mesti berpikir begitu. Jangan kita berpikir sebaliknya. Ketika kita berpikir sebaliknya, berbagai macam hal bisa terjadi pada diri kita. Betul. Itu malah nanti bisa memicu GERD lagi ya, Prof ya. Ya. Iya. Ini ada dari Lita.Septina. Kalau GERD ini boleh minum obat penenang nggak, Prof, katanya? Kenapa? Jika GERD, boleh minum obat penenang atau tidak? Oke, jadi sekali lagi begini, bicara soal obat penenang, itu harus dengan resep dokter. Jadi memang ada dokter yang akan memberikan, kalau memang kecemasan kita luar biasa tadi, sampai bahkan panic attack. Dokter akan berikan anti cemas. Tapi sekali lagi, obat-obat itu harus dengan resep dokter, harus dikendalikan oleh dokter. Dan ketika dokter bilang, ini misalnya untuk 2 minggu, ya 2 minggu. Jangan pasien itu tidak kontrol, merasa enak, beli sendiri. Ada beberapa apotik yang memang bisa saja dia kembali lagi, dikasih lagi gitu. Tapi sekarang kalau obat penenang menurut saya sih udah ketat ya. Jadi nggak mudah juga pasien-pasien itu mendapatkan obat penenang gitu. Jadi sekali lagi, keputusan mendapatkan obat penenang itu keputusan dari dokter gitu. Prof, menyambung saja, ini pertanyaan dari saya pribadi. Kalau misalnya obat GERD bisa diperpanjang ya, Prof, nggak harus ke rumah sakit lagi gitu untuk bekal kita di rumah? Ya yang saya bilang tadi, jadi pengobatan kan pertama biasanya 2 minggu, berlanjut sampai 2 bulan. Setelah itu ada istilah on demand. Tadi on demand itu dia ngantongin obat dan silakan dia kalau dalam keadaan ringan sedang dia udah minum obat enak udah nggak perlu ke dokter, gitu loh. Maksudnya obatnya bisa dibeli sendiri aja ya, Prof? Oh bisa, jadi dokternya akan memberikan lebih. Ya, jadi pertama kan tadi 2 bulan, ada ya umumnya dokter ada bilang, ini udah ada, ini obat kalau memang pas sakit aja, pas kambuh aja bisa seperti itu. Jadi itu nanti tentu tergantung komunikasi dengan dokternya, ya. Dan kita mesti perhatikan ya, kadang-kadang pasien ini mendapat obat racikan misalnya ya, itu mesti diperhatikan, racikan itu biasanya 6 bulan, karena itu kan diracik. Tapi kalau obat-obat yang tunggal ya kita bisa cek expired date-nya itu kapan. Asal obat tersebut ditaruh dengan baik gitu ya.
Tapi kadang-kadang pasien ini juga terus terang aja ada faktor psikis juga misalnya atau faktor ketenangan ketika dia sudah ada obat di kantongnya gitu loh. Nah, ya kadangnya ada udah aman ada obat di kantong walaupun obat itu belum tentu juga dikonsumsi sama dia. Gitu. Iya. Oh, ada pertanyaan Prof dari Dandi Kurniadi. Jika mau check up ke Prof Ari, bisakah? Ada di cabang mana katanya? Ada pertanyaan seperti itu, Prof. Ya bisa aja saya praktek di Rumah Sakit Islam Cepaka Putih dan juga di RSCM Kencana. Nanti hubungi ke sana ya kepada Mas Dandi Kurniadi. Kemudian Lovely_Dona, Assalamualaikum Prof. Apakah jantung berdebar-debar pada saat GERD menyebabkan apakah jantung berdebar-debar pada saat GERD membahayakan jantung katanya Prof? Ya, jadi pertama begini. Terus terang saja ketika kita lagi kambuh GERD-nya itu yang dominan adalah rasa cemas kita, ya, rasa cemas. Dan cemas ini juga akan berpengaruh kepada denyut jantung kita. Ya prinsipnya sih kalau kita tidak ada masalah jantung nggak akan ada masalah. Jadi nggak ada masalah denyut jantung itu dengan sendirinya setelah kita tenang dia akan kembali normal. Tapi sekali lagi kalau dia memang punya problem jantung, jadi faktor ini yang bisa mencetuskan tadi timbul permasalahan jantung pada pasien tersebut. Bukan GERD menyebabkan sakit jantung, tidak. Ketika dia GERD, kambuh, jantung berdebar-debar. Di satu sisi memang dia sudah ada masalah jantung. Nah disitulah bisa timbul masalah jantung, misalnya gangguan irama gitu. Tapi jangan dibalik, bukan GERD yang menyebabkan kelainan jantung, tapi karena memang kebetulan pasien tersebut sudah ada permasalahan jantung. Sering juga begitu pasien-pasien dia ada GERD, dia ada masalah jantung, dia kambuh GERD-nya karena dapat obat-obat jantung, biasanya ada obat yang seperti aspirin, ada obat itu, ada clopidogrel, kemudian dia juga ada karena faktor usia, kadang-kadang dapat obat untuk penghilang rasa sakit misalnya. Nah, ini obat-obat yang memang akhirnya bisa menyebabkan permasalahan pada lambungnya dan juga bisa bermasalah pada peningkatan asam lambung dan bahkan bisa jadi mencetuskan GERD-nya tersebut. Gitu. Prof, pertanyaannya masih banyak sekali. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum mungkin nanti ada yang mau disampaikan dari Prof kepada viewers semua. Pertanyaan terakhir ini dari Yohana Mariska 2013, dokter, apakah aman melakukan endoskopi saat COVID begini? Ya, jadi terus terang saja, memang saya kebetulan memang saat ini menjadi Ketua Umum Perhimpunan Endoskopi Gastroenterologi Indonesia. Kami juga arahan dari internasional menghindari endoskopi itu karena endoskopi ketika pasiennya positif, dokter memang beresiko tinggi. Oleh karena itulah memang ini dokter harus menggunakan APD lengkap. Dan oleh karena itulah memang tergantung kasusnya. Tentu konsultasi dengan dokternya dulu, dokternya akan memutuskan, oh ini kayaknya nggak usah buru-buru di endoskopi. Oh ini memang emergensi. Ada kemarin misalnya pasien itu karena perdarahan, mau nggak mau harus di endoskopi. Ya tidak bisa kita tidak menunda, karena ini berhubungan dengan perdarahan, dia life saving. Tapi kalau cuma sakit nyeri-nyeri aja, sakit mah aja gitu, yang tidak terlalu mengganggu misalnya, ya bukan mencetuskan perdarahan, cukup dengan konsultasi terlebih dahulu. Tapi itu nanti keputusan di tangan dokternya. Kalau dokternya merasa ini harus endoskopi, karena mengganggu untuk jangka waktu yang lama, dia tentu akan dilakukan endoskopi. Prof, maaf, pendarahan itu tadi ditandai misalnya dengan muntah ada darahnya, begitu Prof? Maksudnya? Ya, muntah darah. Jadi kalau bukan muntah makanan ada darahnya, bukan. Biasanya muntahnya hitam. Muntah hitam dan buang air besar hitam seperti ter. Itu yang kita bilang terjadi perdarahan lambung. Kadang-kadang pasien juga datang, dok saya muntah darah. Maksudnya bagaimana? Dia memang, karena kalau kita muntah terlalu kuat pun bisa mencetuskan luka di tenggorokan kita. Akhirnya seperti ada darah, itu tidak. Yang dimaksud dengan muntah darah, ya memang buang muntah darah seperti hitam itu. Gitu. Iya. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, Prof. Ini padahal udah pindah channel ya ke ini saya ya, ke Instagram betul. saya ya. Luar biasa sekali, tapi mohon maaf Mbak semua, saya nggak bisa membacakan satu persatu semuanya. Iya, udah 1 jam nih, kita nanti udah dekat buka.
Mungkin terakhir Prof, apa yang mau disampaikan kepada viewers Prof dan Nina Nugroho Store nih sebelum pengumuman 2 pertanyaan terbaik Prof? Ya, secara umum saya sampaikan bahwa penyakit GERD ini adalah penyakit yang memang penyakit kronis akibat peningkatan asam lambung dan gangguan pada klep. Tapi sekali lagi penyakit ini bisa disembuhkan, bukan tidak bisa disembuhkan. Dan sekali lagi penyakit ini tidak menyebabkan kematian. Dan penyakit ini tidak menyebabkan sakit jantung. Ini mesti ditenang. Dan yang penting adalah berobat secara teratur. Yang saya bilang tadi pengobatan biasanya 2 bulan. Kemudian gaya hidup tadi misalnya menghindari konsumsi makanan yang terlalu berlemak, coklat, keju, asam pedas-pedas. Kemudian pengendalian diri ya, pengendalian stres ya, tentu banyak lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian juga olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Ya ini oke kita lagi berpuasa, mungkin berkurang tidur yang nggak apa-apa. Ya jadi yang penting adalah tidur yang berkualitas gitu loh. Karena sekali lagi tidur itu menjadi soal yang penting untuk pengendalian stres kita. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan pertanyaannya juga bagus-bagus ya, pertanyaan praktis yang berhubungan dengan kesehari-harian, tapi sekali lagi kita tidak usah cemas terhadap penyakit ini. Semakin kita takut, semakin penyakit ini justru menguasai hidup dan kehidupan kita. Karena sekali lagi, pada saat kita cemas, itu akan meningkatkan asam lambung, dan asam lambung itulah yang akan tadi memperberat GERD yang terjadi pada kita. Saya rasa itu, Bu Nina, Mbak Nina. Baik, terima kasih sekali Prof, luar biasa sekali penjelasannya, pemaparannya, mencerahkan para mbak-mbak di rumah untuk pertanyaan seputar GERD gitu, karena saya sendiri juga ada GERD nih Prof, jadi Oh gitu. iya, jadi banyak pertanyaan dari viewers di rumah yang mewakili juga banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan gitu Prof. Terima kasih sekali Prof atas kehadirannya dan atas kesediaannya menjadi narasumber di acara Nina Nugroho Solution pada live Instagram @ninanugrohostore. Terima kasih, semoga Terima kasih sama-sama. kita bisa berjumpa kembali ya Prof. Selalu Terima sehat kasih, Insya semuanya, Allah. selalu dalam lindungan Allah. Iya, terima kasih banyak Amin. Prof. Iya, Terima kasih untuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Yang menang Ya, terima kasih karena telah menyaksikan live Instagram @ninanugrohostore tentang tadi temanya adalah GERD, WFH dan puasa, ditemani narasumber yang luar biasa, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, SPD gitu. Nah, tadi belum sempat mengumumkan untuk 2 pertanyaan terbaik karena waktu sudah tidak mengizinkan, maka di sini saya akan mengumumkan 2 penanya terbaik karena luar biasa sekali. Tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kita. Mohon maaf tidak bisa satu persatu semuanya disebutkan atau dibacakan karena kembali lagi ke keterbatasan waktu. Mau buka puasa udah jam 5 nih Mbak semuanya. Nah, siap-siap pemenang dari 2 pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah Salsabilah di _. Pertanyaannya tadi, penyakit mah dan GERD terjadi akibat gangguan kesehatan yang terjadi pada lambung. Lalu, apa perbedaan keduanya? Nah, itu tadi. Selamat ya kepada Mbak Salsabilah di _. Kemudian, satu lagi pemenangnya yaitu Mbak Sitiam 3932. Pertanyaannya tadi adalah, hasil foto toraks saya dinyatakan pembekakan jantung. Apakah yang saya rasakan kadang-kadang nyeri dada dan sesak nafas itu adalah dari jantung? Nah, itu tadi 2 pemenang. Yang pertama Mbak Salsabilah di _. Kemudian Mbak Sitiam 3932. Kepada para pemenang, mohon silakan menghubungi nomor yang ada di bio-nya Instagram
@ninanugroho store atau melalui DM juga boleh. Nanti akan dibalas, kemudian akan diarahkan harus bagaimana caranya untuk dapat hadiahnya. Terima kasih atas ketersediaan waktu mbak-mbak semuanya di saat sedang mempersiapkan buka puasa, tapi tetap menyediakan waktu untuk melihat live Instagram @ninanugroho store. Nah, jangan lupa Mbak, untuk Nina Nugroho Solution ini akan diadakan 1 minggu itu 2 kali, di setiap hari Rabu dan hari Sabtu di jam 4 sore. Nah, kita untuk saat ini belum ada perubahan jam karena ingin menjaga konsistensi supaya Mbak bisa lebih memanage waktunya apabila ingin bergabung pada live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nanti apalagi nih yang akan ada di Nina Nugroho Solution pada hari Sabtu, yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan anak pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan hari Sabtu nanti akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa juga, masih seorang dokter. Beliau adalah Dr. Syarif Rohimi. Nah, silahkan bagi mbak-mbak semua yang ingin bergabung atau punya pertanyaan-pertanyaan seputar anak-anak dan juga kesehatannya selama pandemi COVID-19 ini, silakan bergabung di Instagramnya @ninanugroho_store pada hari Sabtu jam 4 sore. Kita nantikan semuanya ya Mbak. Terima kasih sekali, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kesalahan-kesalahan teknis, kekurangan-kekurangan teknis yang terjadi sebelumnya saat ini sudah lebih lancar. Terima kasih atas kesabaran Mas dan Mbak semuanya. Saya pamit undur diri. Saya Nina Nugroho, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di hari Sabtu jam 4 sore bersama Dr. Syarif Rohimi seputar tentang kesehatan anak pada saat pandemi COVID-19. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Dah, sampai ketemu hari Sabtu.